Gen dari orang miskin adalah suka merawat dan membantu orang lain, sedangkan orang kaya tidak seperti itu. Ketika orang kaya bertemu dengan orang yang tidak memiliki kemampuan, mereka tidak mau terlibat, agar tidak menghabiskan keberuntungan mereka sendiri. Inti dari orang kaya adalah tahu menyaring, menyingkirkan semua orang yang tidak ada hubungannya, tidak kompeten, atau tidak memiliki nilai. Orang miskin berhati-hati tetapi tetap ingin terlihat dermawan, sementara orang kaya belak-belakan namun menghitung dengan sangat teliti. Mengapa dikatakan demikian? Ada seorang pemuda ingin memulai usaha dan membuka toko. Ia melihat sebuah tempat yang sangat bagus sedang disewakan, tetapi biaya perantara terlalu tinggi sehingga membuatnya khawatir. Saat itu seorang pedagang Yahudi lewat dan memberi dia sebuah cara. Ia mengambil sebuah batu bata, melemparkannya hingga memecahkan kaca toko, lalu meninggalkan secari kertas berisi nomor kontaknya, menulis bahwa ia tanpa sengaja memecahkan kaca dan berharap pemilik toko menghubungi untuk mendapat ganti rugi. Keesokan harinya, pemilik toko benar-benar meneleponnya. Akhirnya pemuda itu melewati perantara dan langsung menandatangani kontrak sewa dengan pemilik, menghemat banyak uang. Untuk berterima kasih kepada orang Yahudi itu, pemuda tersebut mengundangnya makan di restoran. Menunggu lama tetapi hidangan belum juga datang, pemuda itu bertanya kepada pelayan, "Tumis sayur saya sudah jadi belum? Kalau belum ditumis, tidak usah dibuat." Saat itu sang pemilik menjawab, "Sudah masuk wajan, sebentar lagi selesai tuan." Orang Yahudi itu lalu bertanya, "Sayurnya sudah masuk wajan? Kalau belum, ganti saja jadi udang besar." Pemilik menjawab, belum dimasak, biar saya ganti sekarang." Orang Yahudi itu berkata lagi, "Kalau begitu tidak usah buat apapun, kami tidak jadi pesan lagi." Selesai makan, mereka keluar dari restoran. Pemuda itu mendapati mobilnya terhalang. Ia menelepon pemilik mobil untuk meminta memindahkan, tetapi orang itu bersikap keras dan tidak mau bergeming. Orang Yahudi itu lalu menelepon orang tersebut dan berkata, "Mobilmu ditabrak orang dan dia mau kabur. Aku sedang menahannya di sini, cepat turun." 5 menit kemudian, pemilik mobil bergegas datang, melihat sekeliling, lalu diam-diam mengemudikan mobilnya pergi. Pemuda itu bingung. Permintaan yang sama, ketika ia yang berbicara orang itu tidak peduli, tetapi ketika orang Yahudi itu bicara, dia langsung bertindak. Orang Yahudi itu berkata, "Di dunia ini, hal yang benar-benar menakutkan bukan uang atau kekuasaan, melainkan cara berpikir yang benar." Ia menambahkan, "Jika sekarang kamu merasa dirimu terlalu jujur, tidak punya siasat, menghadapi masalah tidak tahu menanganinya dengan cerdas, maka sekalipun harus begadang, aku tetap menyarankanmu membaca buku Dari Taktik Menuju Kemenangan ini. Mereka yang mampu mengubah keadaan semua mempraktikkan ilmu yang luar biasa ini. Siapa yang memahami dan menerapkannya, dia akan menemukan jalan di tengah kekacauan. Jika kamu bertemu dengan buku ini, kamu harus membeli 1 set untuk dirimu sendiri. Aku berani memastikan, siapapun yang memahami buku ini, hanya dalam 3 tahun, struktur kekayaannya akan berubah total." Banyak saat bukan karena kita tidak tahu berusaha, tetapi karena kita belum melihat jelas hukum bertahan hidup ini. Inilah buku yang benar-benar bisa mengubah nasib. Jika dalam hidup hanya boleh membaca 1 set buku, maka pastilah Dari Taktik Menuju Kemenangan. Jangan menunggu sampai tekanan rumah, tekanan dari teman sebaya, tekanan uang, tekanan utang kendaraan menumpuk baru memikirkannya. Membaca sejak muda akan menghindarkanmu dari 15 jalan memutar. Membaca setelah usia 40 masih bisa bertemu titik balik terbesar dalam hidupmu. Jika bukan sekarang, lalu sampai kapan kamu akan menunggu?